Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Bu Husnul kali ini dengan pembelajaran tematik perkembangan teknologi transportasi. Baik, tentunya kita semua tidak akan bisa lepas dari yang namanya transportasi, bukan? Nah, transportasi kalian pasti sudah tahu bahwa ada 3 jenis transportasi, yaitu darat, air, dan juga udara. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, jenis-jenis transportasi. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada transportasi darat, air, dan juga udara. Apa saja yang termasuk jenis-jenis transportasi darat? Ya, benar sekali, ada mobil, kemudian kereta api, dan juga truk ya. Semuanya memiliki fungsi masing-masing. Juga yang paling sering kita kendarai yakni sepeda motor ya. Nah, kalian bisa memanfaatkannya untuk perjalanan jauh maupun dekat ya. Tapi sebaiknya jika memakai kendaraan bermotor, kalian sebaiknya dan lebih bijak untuk berkendara dalam jarak jauh. Tetapi kalau kalian menginginkan jarak yang dekat, kalian cukup berjalan kaki saja ya untuk menghemat bahan bakar. Nah, berikutnya yakni jenis transportasi air. Apa sajakah itu? Pasti kalian sudah bisa membayangkan ya, oh jenis-jenis transportasi air itu seperti ini ya. Ada kapal layar. Siapa yang pernah naik kapal layar? Nah, ya, seringkali kalau kita ke Kenjeran ya, itu kita banyak menjumpai kapal layar. Nah, berikutnya ada kapal selam anak-anak. Nah, jenis transportasi ini bukan hanya sekedar transportasi biasa ya, tetapi digunakan untuk para militer mengamankan keadaan laut ya. Di dasar laut itu harus ada pengamanannya, atau bisa disebut juga kapal perang. Juga ada yang bersifat amfibi, jadi di atas laut bisa, di dalam laut juga bisa. Kemudian jenis transportasi udara, apa sajakah itu? Ada helikopter tentunya ya. Kemudian siapa yang pernah naik pesawat terbang? Nah, ya. Kemudian keragaman karakteristik individu. Dengan contoh keberagaman karakteristik individu adalah bisa dilihat dari sebagai berikut ya. Yang pertama tentunya dari jenis kelamin. Nah, kita tahu bahwa ada 2 jenis kelamin, yakni jenis kelamin perempuan dan laki-laki ya. Nah, kemudian ada yang nomor 2, yakni bisa dilihat dari ukuran tubuh. Berikutnya yang ketiga, jenis rambut, asal daerah, dan juga usia. Mari kita bahas satu persatu. Nah, anak tadi yang Ibu jelaskan tentang jenis kelamin ada 2, yakni laki-laki dan perempuan. Apa saja ciri jenis kelamin laki-laki? Biasanya itu berambut cepak atau pendek ya, kemudian memakai celana, kalian tahu. Kemudian yang untuk jenis perempuan biasanya berambut panjang. Nah, khusus untuk kalian yang bersekolah di sekolah Islam, maka diwajibkan untuk memakai jilbab. Nah, kemudian ciri-ciri lagi, memakai anting dan juga memakai rok panjang ya, seperti itu. Untuk ukuran tubuh kita tahu bahwa ada yang bertubuh tinggi dan juga ada yang bertubuh pendek. Nah, semua ukuran tubuh manusia itu tidak sama, oke? Bisa karena memang faktor gen atau juga faktor nutrisi bisa. Tapi untuk seusia kalian, anak-anak kalian masih bisa tumbuh dan tambah besar dan juga bertambah tinggi ya. Berikutnya yakni gemuk dan kurus. Nah, seperti ini.
Bisa kalian lihat di lingkungan sekitar kalian, pada teman bermain misalkan kalian mempunyai teman yang ada yang bertubuh gemuk, ada juga yang bertubuh kurus atau kecil. Nah, itu keberagaman dari ukuran tubuh. Nah, berikutnya keberagamannya bisa dilihat dari jenis rambut. Ada yang berambut lurus, ada yang ikal atau bergelombang, bahkan juga ada yang keriting. Tapi itu semua tidak akan menyebabkan kita bercerai-berai ya, tetap kita bersatu meskipun kita beda ukuran tubuh, usia, jenis rambut ataupun warna kulit, tetap kita harus bersatu ya. Nah, berikutnya yakni keberagaman karakteristik individu berdasarkan asal daerah. Ini contoh kecilnya saja ya, Ibu ambil yang dari Papua, kemudian dari Padang dan juga dari Bali. Kesemuanya memiliki ciri khas masing-masing ya. Bisa dari bahasanya, bisa dari pakaian adatnya, rumah adatnya. Nah, seperti itu. Atau bahkan bisa kita lihat dari bentuk wajahnya anak-anak. Nah, seperti itu ya. Usia sekarang. Nah, berikut pertumbuhan manusia dari balita hingga manula. Kita tahu bahwa kita itu tidak serta-merta langsung besar ya, dilahirkan langsung besar dengan sendirinya. Tidak, tapi semua manusia pasti mengalami masa-masa dalam kandungan ibu, kemudian menjadi bayi, batita, balita dan seterusnya. Nah, seperti ini. Bisa kalian perhatikan dari seorang bayi kemudian menjadi batita bawah 3 tahun. Kemudian juga ada balita yakni di bawah usia 5 tahun. Kemudian beranjak anak-anak ya, untuk sekolah TK, kemudian setingkat SD atau MI seusia kalian. Nah, itu tergolong masih usia kanak-kanak. Beranjak kemudian SMP, SMA dan menjadi dewasa. Kemudian menjadi orang tua dan fase berikutnya yakni menjadi manusia lanjut usia ya. Nah, manula. Itulah tadi yang dapat Ibu jelaskan tentang keberagaman karakteristik individu. Semoga anak-anakku semua diberikan kefahaman ya. Baik, sebelum Ibu akhiri, untuk penugasan anak-anak mengerjakan evaluasi PPKN halaman 94 dan 95. Khusus evaluasi PPKN saja. Romawi 1 dan 2. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran tentang tematik kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat belajar walaupun kita bertatap muka lewat layar ya. Terima kasih Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.